Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Pakalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar Donghua dan anime tentunya. Nah, pada video kali ini, berhubung kemarin video kita yang lalu kita telah merilis untuk beberapa list Donghua yang akan dirilis di winter tahun 2025 ini. Tentu saja pada list berikut pada video kali ini, Mimin telah melis Donghua yang akan dirilis dan telah difikskan bakal rilis di tahun 2025 ini. Ya tentu saja Donghua baru. Ya semoga saja ada salah satu Donghua ini yang mungkin kalian sudah lama tunggu-tunggu. Dan semoga saja informasi ini bisa menghibur kalian semua. Supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Donghua ini menceritakan tentang kebangkitan teknik-teknik baru yang menganjurkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menumbuhkan keabadian. Tapi teknik budidaya lama yang telah diwariskan selama ribuan tahun secara bertahap menurun. Wang Xuang, seorang jenius dalam teknik lama, secara tidak sengaja bergabung dengan jalur rahasia di sebuah organisasi misterius untuk merebut harta karun, melawan teknik-teknik baru, dan melawan makhluk abadi. Dalam serangkaian petualangan yang mendebarkan, dia melihat sekilas rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya, yaitu teknik lama yang kuno. Nah, untuk mengatasi krisis bahaya yang akan datang, Wang Xuan tidak ragu pergi jauh ke langit berbintang dan menantang batas pertumbuhannya. Di list yang kedua ini menceritakan prajurit muda Yuan Qingyang yang menghilang dari dunia 3 tahun yang lalu, tapi sebenarnya terlibat dalam dunia peri selama 3000 tahun. Dengan bakatnya yang luar biasa, ia menjadi kaisar awan, salah satu dari 10 kaisar abadi. Namun karena ia bosan dengan intrik di dunia abadi, ia pun merindukan keluarganya. Lalu ia melakukan segala kemungkinan untuk mundur, sehingga ia bisa kembali ke dunia manusia. Tanpa diduga, orang tua dan saudara perempuannya menghilang secara misterius saat ia ada di sana. Selama perjalanan waktu, dia mengalami bencana, kehilangan senjata dan artefak sihir, serta tingkat kultivasinya hampir turun menjadi nol. Mantan kaisar abadi ini pun menjadi sasaran publik, dan juga keluarganya dalam bahaya. Yu Qingyang mengandalkan bakat luar biasa sebagai kaisar abadi. Yu Qingyang mengandalkan bakat luar biasa sebagai kaisar abadi untuk menyempurnakan formasi alkimia, berlatih sena bela diri dan mengalahkan musuh-musuhnya, serta menyelamatkan keluarganya. Donghua ini menceritakan orang tua Qin Sheng bercerai ketika ia masih muda, dan agar tidak menimbulkan masalah bagi ibunya, dia rela tinggal bersama ayahnya yang kecanduan judi. Suatu hari muncullah hitungan mundur misterius di lengannya yang mengubah hidup Qin Sheng. Ini menghubungkan dua dunia yang sangat berbeda. Saat hitungan mundur mencapai nol, waktu tiba-tiba berhenti dan ruangan hancur. Qin Sheng melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan menuju penjara nomor 18 yang sangat berbahaya di dunia lain. Di bawah langit baja yang lebat, dia bergerak maju dengan keberanian serta kebijaksanaan dan mengatasi banyak ujian. Ia pun di sana dihargai oleh para dewa, yaitu setengah dewa Li Sotong. Pada akhirnya Qin Sheng mampu menjadi murid Li Sotong, dan Li Sotong akan memimpin Qin Sheng menempuh jalan terpanjang di antara semua jalan pintas yang ada di dunia. 50 tahun yang lalu, Jiang Hu tiba-tiba diserang oleh kekacauan. Mu Rongqiong membentuk sekte iblis untuk melawannya, tetapi mereka berjuang keras dan tidak bisa menang. Utusan dewa Yi Si Hua datang dan mengajari semua orang keterampilan transformasi iblis agar bisa mengalahkan kekacauan. Tapi utusan dewa pergi dan teknik dominisasi kehilangan kendali setelah dia perkenalkan ke dunia itu. Bawahannya Yu Huabing mengambil kesempatan untuk mengambil alih dan juga meningkatkan teknik domonisasi. Ia benar-benar menciptakan era Pang Sengqi yang membuat dunia makmur. Ia pun sangat dihargai dan juga dibayar oleh semua orang di dunia itu, yang ia menjadi monster dewa. Seorang pemuda dengan hati yang polos, Sheng menemukan Mu Rongqiong yang bersembunyi di Hotel Xiangxi. Ia pun ingin mengandalkannya untuk mengembalikan kejayaan masa lalu.
Donghua ini menceritakan Ning Kue yang melakukan perjalanan ke dunia nyata dinasti Tang hanya untuk menemukan bahwa ini adalah dunia latihan spiritual yang penuh dengan bahaya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menjadi populer dan menjadi seorang master. Namun ternyata ia menemukan bahwa dirinya tidak memiliki bakat untuk latihan spiritual. Terlebih lagi sejak usia 4 tahun keluarganya telah hancur dan semua orang terbunuh. Dan dia telah menyaksikan tragedi pemusnahan dengan matanya sendiri. Dan dia telah diburu sejauh ribuan mil. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, ia mengambil payung hitam di tumpukan mayat dan lautan darah. Dan bertemu Sangsang saat masih bayi, payung hitam besar bersamanya. Dia dan Sangsang pun memulai serangkaian balik yang mendebarkan. Nah, mungkin ini adalah salah satu donghua yang agak lain, tapi grafiknya nggak usah dipertanyakan. Salah satu donghua robot yang tentu saja kalau biasanya itu robotnya menjadi lawan salah satu MC kita, ini adalah dikendalikan oleh MC kita sendiri guys, yang miriplah seperti Gundam. Pada saat itu pasukan monster dunia bawah menyerbu masuk di kota Lingguo yang terpencil. Kota itu pun berada dalam bahaya dan mengalami kehancuran. Para prajurit pun banyak yang tewas guys. Sistem pertarungan mecha berdasarkan budaya catur tradisional Tiongkok, menggabungkan zaman perunggu Tiongkok klasik 1600 sebelum Masehi, dinasti Shang, juga dikenal sebagai dinasti Ying. Ini akan berfokus pada putra mahkota negara yang jatuh, yang bernama Jiangxi, yang menyatukan berbagai kekuatan untuk akhirnya mengalahkan monster yang menghancurkan negaranya, dan tentu saja merebut kembali kejayaannya. Di masa depan, berkat perkembangan teknologi, sebuah game baru diciptakan yang memungkinkan Anda membenamkan diri sepenuhnya dalam realitas virtual. Karakter utama donghua ini bernama Cui. Ia adalah putra dari beberapa pengembang game yang tiba-tiba menghilang tepat sebelum peluncuran resmi game itu. Untuk mencari petunjuk, sang pahlawan pergi ke dunia game, di mana ia dibantu oleh kecerdasan buatan yang diwarisi dari orang tuanya, yang memberi pria itu 30 miliar koin sumbangan. Dengan kekayaan sebesar itu, dia tidak perlu menabung apapun, sehingga Cui menemukan teman dan lambat laun semakin dekat dengan misteri hilangnya orang tuanya yang terkait dengan organisasi dunia ilusi. Wah, ini adalah salah satu donghua yang Mimin sangat tunggu-tunggu juga nih guys. Kalau Mimin gak salah ingat, ini sudah Mimin tunggu di tahun 2021. Dan akhirnya ada info resmi bahwa donghua ini akan dirilis di tahun 2025 ini. Kalau bukan winter, yaitu spring 2025 guys. Tentunya Mimin udah nggak sabar, karena nggak biasanya MC itu buta namun overpower. Ini adalah salah satunya guys. MC-nya sendiri menceritakan Suyun, si buta yang menjalani kehidupan biasa yang berakhir ketika orang asing tiba-tiba membunuh gurunya. Setelah ini dia mengetahui bahwa semua makhluk hidup di sekitarnya adalah roh, setan dan yaos, dan dia adalah satu-satunya orang dalam radius 100 mil. Di mata sang pahlawan terdapat kekuatan yang membuka gerbang menuju dunia abadi. Ia pun mempelajari teknik-teknik baru dan berkeliling dunia untuk menjadi lebih kuat. Tentu saja tujuannya untuk membalaskan dendam gurunya. Nah, itu dia guys 8 rekomendasi donghua yang telah dipastikan rilis di tahun 2025 ini. Tentu saja durasinya di atas 15 menitan guys. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.